Tata kerja Customer Service Officer pada kantor pelayanan perbendaharaan negara. Dasar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep 57/PB/2023 tentang standar pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta layanan lainnya yang diberikan dalam rangka menjalankan peran sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor. Nota Dinas Sekretaris DJPB Nomor ND 263/PB.1/2022 Hal standarisasi front office pada kantor vertikal Dirjen Perbendaharaan. Nota Dinas Sekretaris DJPB Nomor ND 1326/PB.1/2025 Hal tata kerja Customer Service Officer pada instansi vertikal DJPB. Latar belakang CSO KPPN sangat signifikan dalam memberikan layanan, baik pertanyaan, menyelesaikan keluhan, serta memberikan customer experience yang positif bagi para stakeholders atas layanan KPPN. Peran CSO pada KPPN dilakukan oleh pejabat fungsional pembina teknis perbendaharaan negara. Penyelenggaraan fungsi CSO pada KPPN dianggap belum sepenuhnya optimal dan menyeluruh. Ruang lingkup utama CSO KPPN. Ruang lingkup utama aktivitas CSO. 1. Melaksanakan administrasi dan penatausahaan data satuan kerja, serta melakukan analisis terhadap kinerja pengelolaan keuangan satuan kerja. 2. Menerima pertanyaan, permintaan, dan atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan front office, aplikasi HiCSO, maupun sarana komunikasi lainnya. 3. Menjawab pertanyaan dan konsultasi yang telah disampaikan satuan kerja secara profesional. 4. Menjawab pertanyaan dan konsultasi yang disampaikan melalui HiDJPB yang diteruskan ke aplikasi HiCSO Kanwil atau KPPN. 5. Meneruskan pertanyaan kepada layanan HiDJPB untuk permasalahan yang belum dapat diberikan solusi atau bukan merupakan kewenangan instansi vertikal DJPB. 6. Membangun sinergi dan kolaborasi antar pegawai yang bertugas sebagai CSO dalam menjawab pertanyaan maupun memberikan layanan perbendaharaan. 7. Mengadministrasikan data layanan pada aplikasi HiCSO. 8. Mengimbau dan memastikan satuan kerja telah memberikan feedback atas penyampaian konsultasi atau pertanyaan seputar perbendaharaan. 9. Meneruskan pertanyaan kepada layanan HiDJPB untuk permasalahan yang belum dapat diberikan solusi atau bukan merupakan kewenangan KPPN. Mekanisme penugasan CSO. Penugasan CSO dilakukan secara bergiliran untuk memastikan pemerataan pengalaman dan peningkatan kapasitas pegawai. Jumlah CSO yang bertugas di front office ditetapkan paling sedikit 1 orang dengan jumlah paling banyak sesuai dengan kebutuhan unit pada setiap periode penugasan dengan melibatkan perwakilan dari masing-masing seksi teknis. Periode penugasan tiap pegawai yang ditunjuk sebagai CSO dapat memperhatikan peak periode pada masing-masing unit. Penunjukan CSO dilakukan oleh kepala kantor dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai dan memperhatikan beban kerja antar seksi. Pelaksanaan konsultasi dan pembinaan teknis oleh CSO dilaksanakan dengan dukungan dari subject matter expert sesuai dengan bidang permasalahan terkait dan supervisi dari pejabat pengawas yang ditunjuk sebagai Quality Assurance Officer. Pegawai yang ditunjuk sebagai CSO pada KPPN antara lain pejabat fungsional pembina teknis perbendaharaan negara, pelaksana pada seksi pencairan dana atau seksi PDMS, pelaksana pada seksi bank, pelaksana pada seksi verifikasi dan akuntansi atau seksi Veraki, pelaksana pada seksi manajemen satker dan kepatuhan internal. Mekanisme pelaporan CSO. Memedomani Perdirjen Nomor Per8/PB/2020 tentang pedoman penyelenggaraan layanan Help, Answer, Improve Direktorat Jenderal Perbendaharaan, CSO mendokumentasikan pertanyaan, permintaan informasi, gangguan, atau permasalahan seputar perbendaharaan yang disampaikan oleh pengguna layanan melalui tatap muka dan atau melalui saluran komunikasi lainnya, seperti WhatsApp, email, telepon, dan menggunakan aplikasi HiCSO. Pejabat yang bertugas sebagai Quality Assurance Officer secara rutin dan berkala melakukan pemantauan pelaksanaan tugas CSO melalui dashboard monitoring HiCSO.
Kompetensi CSO KPPN. Kompetensi inti. Kompetensi inti terdiri dari 1. Kompetensi teknis, yaitu regulasi terkait keuangan negara dan atau daerah, pemahaman mendalam mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, pemahaman mekanisme pelayanan perbendaharaan, kemampuan interpretasi kebijakan finansial, penguasaan sistem informasi manajemen, kemampuan analisis data berbasis teknologi, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi layanan. Yang kedua, kompetensi soft skill, yaitu kemampuan komunikasi multikanal, teknik negosiasi dan resolusi konflik, presentasi informasi kompleks secara sederhana, kemampuan membangun kepercayaan, dan penanganan komplain secara profesional. Kompetensi pendukung terdiri dari 1. Kemampuan analitik, berpikir secara kritis dan sistematis, pengambilan keputusan yang berbasis data, dan kemampuan problem solving. Yang kedua, manajemen inovasi, yaitu kreativitas dalam pengembangan layanan, adaptabilitas terhadap perubahan, dan mindset continuous improvement. Quality control dan assurance. 1. Subject matter expert. Subject matter expert terdiri dari pejabat fungsional PTPN dan kepala seksi teknis, yaitu memberikan asistensi dan bimbingan atas penerusan layanan atau permasalahan yang disampaikan oleh CSO, memberikan dukungan substansi terhadap pemberian layanan yang dilaksanakan oleh CSO, dan berkoordinasi dengan Quality Assurance Officer terhadap permasalahan atau konsultasi yang belum dapat dituntaskan. 2. Quality Assurance Officer. Quality Assurance Officer, yaitu kepala seksi teknis yang ditunjuk, menyusun rencana pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, serta pemberian quality assurance atas penyelesaian konsultasi atau permasalahan satuan kerja, memberikan asistensi dan bimbingan atas penerusan layanan atau permasalahan yang disampaikan oleh CSO dan atau subject matter expert, mengoordinasikan tindak lanjut atas permasalahan atau pertanyaan, masukan dari stakeholder, memastikan penyelesaian dan seluruh data terkait permasalahan atau pertanyaan atau masukan dari stakeholder terdokumentasi secara lengkap, akurat, dan real-time melalui dashboard monitoring HiCSO, dan memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan mekanisme penugasan CSO kepada atasan langsung. Pemantauan tugas Customer Service Officer. 1. Data tiket, berisi daftar tiket yang diajukan oleh stakeholder yang bersangkutan, baik tiket yang direkam sendiri oleh stakeholder maupun tiket yang direkam oleh CSO KPPN. 2. Status tiket, kategori status yaitu selesai, kirim ke HIDJPB, kirim ke Kanwil, dan kirim ke KPPN KPH. 3. Tiket tanggapan, menunggu konfirmasi atau respon, yang berarti tiket atau pertanyaan belum mendapatkan tanggapan atau jawaban dari CSO. Penerusan tiket HIDJPB yang dikirimkan ke HIDJPB dan diteruskan oleh HIDJPB namun merupakan kewenangan KPPN dan membutuhkan tanggapan atau jawaban dari CSO. 4. Feedback, umpan balik dari stakeholders pengguna layanan CSO sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.